Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gapai PTN. Bersama aku Nurul Fajriah, salah satu tutor Gapai PTN. Jadi di video kali ini aku akan bahas mengenai soal-soal sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Nah, untuk soalnya kalian bisa download terlebih dahulu di description box, lalu kalian kerjakan. Setelah itu kalian bisa klik lagi video ini dan lihat apakah jawaban kalian benar atau salah. Nah, untuk kalian yang belum menonton materi mengenai sejarah kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia, kalian harus tonton materi itu terlebih dahulu, supaya kalian bisa menjawab soal-soal ini dengan benar. Selamat menonton! Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Karya sastra Kerajaan Majapahit yang menggambarkan pemerintahan dan wilayah kekuasaan Majapahit adalah yang A. Sutasoma, yang B. Arjuna Wiwaha, yang C. Panji Wijayakrama, yang D. Bharatayuda, dan yang E. Negara Kertagama. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca. Isinya mengenai keadaan kota Majapahit, daerah-daerah jajahan, dan perjalanan Hayam Wuruk yang mengelilingi daerah kekuasaannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang menceritakan penggalian Sungai Gomati untuk mencegah terjadinya banjir adalah prasasti A. Tugu, B. Ciaruten, C. Jambu, D. Cidanghiang, dan yang E. Kebun Kopi. Yang mana yo jawabannya? Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Prasasti Tugu. Nah, Prasasti Tugu adalah catatan tentang titah seorang raja bernama Purnawarman pada kurun tahun ke-22 di masa pemerintahannya untuk melakukan penggalian 2 kanal. Nah, Purnawarman ini memerintahkan untuk menggali Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Karya sastra pada masa kerajaan Majapahit yang ditulis oleh Empu Tantular dan menceritakan seorang anak raja yang menjadi pendeta Buddha adalah, kalau di soal nomor 1 tadi adalah karya sastra karya Empu Prapanca, sekarang karya Empu Tantular nih. Kira-kira karya sastranya apa ya? Nah, jadi karya sastra karya Empu Tantular adalah Kitab Sutasoma. Empu Tantular menulis Kitab Sutasoma menjadi sebuah karya sastra yang ditulis pada masa kejayaan Majapahit, tepatnya ketika Hayam Wuruk yang memimpin. Jadi jawabannya adalah yang E, Kitab Sutasoma. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus tonton dulu video materi mengenai kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, kalau udah, kalian bisa jawab soal ini nih pasti. Kebudayaan Hindu-Buddha berasal dari negara. Nah, betul banget nih teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, negara India. Jadi agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia yaitu melalui hubungan perdagangan antara Indonesia dan India. Nah, lambat laun agama Hindu dan Buddha masuk dan tersebar di Indonesia, yang awal mula dianut oleh raja-raja dan bangsawan, yang kemudian oleh raja-raja dan bangsawan tersebut akhirnya menyebarlah ke rakyat biasa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, letak kerajaan Tarumanegara berada di mana ya teman-teman? Ayo, buat kalian yang udah nonton video sebelumnya tentang materi kerajaan Hindu dan Buddha, kalian pasti tahu nih jawabannya apa. Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Letak kerajaan ini pusatnya berada di tepi Sungai Citarum dan Cisadane, Jawa Barat. Jawabannya yang B ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 6. Alasan pindahnya pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah, nah, buat yang udah nonton pasti bisa nih jawab pertanyaan ini. Ayo, apa jawabannya? Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Nah, perpindahan ini terjadi akibat dari bencana alam.
yaitu meletusnya Gunung Merapi. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke soal nomor 7. Raja Majapahit yang diwujudkan di dalam patung arca Harihara adalah A. Raden Wijaya, B. Hayam Wuruk, C. Brawijaya, D. Tribhuwana Tunggadewi, dan yang E. Wikramawardhana. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Yap, jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena arca Harihara itu merupakan patung setengah dewa Siwa dan setengah dewa Wisnu. Nah, patung ini adalah penggambaran dewa jasad Raja Kertajasa, yaitu Raden Wijaya, yang merupakan raja pertama dari kerajaan Majapahit. Jadi, jawabannya adalah yang A, Raden Wijaya. Oke deh, soal-soalnya udah kita bahas semua ya teman-teman. Gimana nih? Pada betul berapa? Atau pada betul semua? Tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk terus berlatih agar kita bisa menjawab soal-soalnya dengan benar. Semoga kalian bisa mendapatkan PTN yang kalian inginkan. Semangat!